Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PGSD 2019B Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya akan mempraktekkan membimbing diskusi kelompok kecil melalui Google Meet. Sebelumnya, perkenalkan, saya Herdianti Nurfajarin, NIM 074. Dan saya, Karenina Ade Hidayah, NIM 056. Nama saya Muhammad Yanuar Akbar Prasetyo, NIM 064. Nama saya Primananda Wahyu, NIM 069. Nama saya Ivania Bagayatun Nuha, NIM 102. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Siang, Bu. wabarakatuh. Selamat siang, Bu Herdianti. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Tetap semangat untuk belajar ya, karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Jadi harus rajin dan semangat untuk belajar. Baik, sepertinya anak-anak sudah lengkap ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin untuk berdoa? Saya, Bu. Ya, Prima, silahkan dipimpin untuk berdoa. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih, Prima. Hari ini kita akan belajar mengenai upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan hewan-hewan apa saja yang ada di lingkungan kita? Saya, Bu. Saya. Ada ayam. Ya, setelah itu ada apa lagi? Itu, Bu, ada kucing. Ya, ada ayam, ada kucing. Betul semua. Lalu tumbuhan yang ada di sekitar kita, ada apa saja? Ada pohon mangga, Bu. Ya, ada Ada pohon jati, Bu. betul, betul semuanya ya. Banyak sekali hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Ada ayam, ada kucing, ada tikus, ada kambing. Begitupun juga tumbuhan seperti pohon mangga, pohon jambu, pohon jati, dan sebagainya. Nah, lalu Ibu ingin bertanya, jika hewan dan tumbuhan tersebut tidak dilestarikan, apa yang terjadi? Saya, Bu. Kalau ada tumbuhan dan hewan yang tidak dilestarikan, maka akan punah. Nah, hewan dan tumbuhan tersebut akan punah. Lalu, apa yang dapat kita lakukan agar kepunahan tidak terjadi? Itulah, untuk menjawab hal tersebut, maka Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ivania dan Prima, kelompok 1,
Karanina dan Yanuar, kelompok 2. Untuk kelompok 1, silahkan mendiskusikan tentang upaya pelestarian hewan. Dan kelompok 2, silahkan mendiskusikan tentang upaya pelestarian tumbuhan. Silahkan kalian berdiskusi ya. Diberi waktu sekitar 7 menit untuk mendiskusikannya. Silahkan dimulai diskusinya. Baik, Bu. Iva, untuk melestarikan hewan dapat dilakukan dengan tidak sembarangan berburu hewan, kan? Iya, betul. Apalagi berburu dan memelihara hewan yang sudah langka. Hewan apa saja yang termasuk hewan langka menurutmu? Menurutku, hewan yang termasuk hewan langka itu seperti burung cendrawasih, badak Jawa, harimau Sumatera, dan komodo. Jadi, Swaka Margasatwa dan penangkaran hewan juga diperlukan untuk melindungi hewan serta melestarikan tempat tinggalnya. Menurutku, untuk melindungi hewan juga dapat dengan membuat kebun binatang dan taman nasional. Menjaga lingkungan juga penting agar habitat hewan tidak tercemar. Apabila lingkungannya tercemar, maka hewan akan kehilangan tempat tinggalnya. Karena hewan kalau kehilangan tempat tinggalnya akan lebih cepat mengalami kepunahan. Sehingga kita harus menjaga lingkungan, contohnya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membakar hutan. Menurutku, cara menjaga lingkungan juga dapat dengan tidak membuang limbah pabrik di sekitar habitat hewan, apalagi hewan yang punah. Baik, bagaimana dengan kelompok 2? Pelestarian tumbuhan itu apa ya, Nin? Menurutku, pelestarian tumbuhan adalah cara atau kegiatan yang dapat kita lakukan agar tumbuhan dapat terus tumbuh dan berkembang biak, Yan. Oh, berarti pelestarian tumbuhan itu adalah kegiatan untuk menjaga tumbuhan agar tetap berkembang biak ya, Nin? Ya, betul. Pelestarian tumbuhan, upaya yang dapat kita lakukan yaitu dengan membuat cagar alam untuk melindungi tumbuhan yang hampir punah dan langka. Menurutmu, tumbuhan yang langka selain Rafflesia arnoldii apa? Setauku kalau tumbuhan langka selain Rafflesia arnoldii atau bunga bangkai itu adalah kantong semar, cendana, dan bunga Edelweiss Jawa. Itu. Oh, begitu ya, Yan. Lalu untuk pelestarian tumbuhan, selain membuat cagar alam, kita dapat melakukan apa? Kalau menurutku, melestarikan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan tidak menebang pohon sembarangan. Jika ingin menebang pohon, maka harus menggunakan sistem tebang pilih. Ya, kalau sistem tebang pilih itu seperti apa? Kalau menurutku, menebang pohon dengan tebang pilih yakni juga dapat dilakukan dengan tidak menebang pohon sembarangan. Jika ingin menebang pohon, maka harus menggunakan sistem tebang pilih tadi. Oh, begitu ya. Jadi kita harus memilih mana pohon yang layak untuk ditebang terlebih dahulu.
Selain itu, kita juga memerlukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Iya, Nin. Penanaman hutan kembali atau reboisasi juga diperlukan untuk melestarikan tumbuhan. Jadi, pohon yang ditebang akan digantikan dengan pohon baru yang kita tanam. Kira-kira manfaat reboisasi apa saja ya? Kalau menurutku, manfaat reboisasi itu sendiri adalah mencegah terjadinya erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin dan juga air hujan yang berturut-turut, lalu melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian dan menjaga struktur tanah agar tidak rusak. Ternyata banyak sekali ya manfaat reboisasi. Iya, banyak sekali manfaat reboisasi. Oh iya, nanti untuk presentasinya siapa ya yang tampil? Gimana kalau kita bagi aja nanti? Hmm, oke deh, nggak apa-apa. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Ibu sudah mengontrol diskusi kalian. Selanjutnya, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 1? Siapa yang akan mempresentasikan? Ivania atau Prima? Saya, Bu. Ya, Ivania, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi upaya pelestarian hewan. Upaya untuk melestarikan hewan antara lain yaitu dengan tidak sembarangan berburu hewan, tidak memelihara hewan yang sudah langka, membuat suaka marga satwa, taman nasional, ataupun kebun binatang untuk melindungi hewan-hewan yang akan punah, menjaga lingkungan agar habitat hewan tidak tercemar, dan kehilangan tempat tinggalnya. Betul sekali, pintar. Upaya melestarikan hewan dapat dilakukan dengan tidak berburu hewan, apalagi hewan langka, lalu membuat suaka marga satwa, juga menjaga lingkungan agar habitat hewan tidak rusak. Selanjutnya, kelompok 2, siapa yang ingin mempresentasikan? Saya Bu. Ya, silahkan Januar. Tuh hasil diskusi kami mengenai upaya pelestarian tumbuhan, yaitu melestarikan tumbuhan adalah dengan membuat cagar alam untuk melindungi tumbuhan yang hampir punah. Tidak sembarangan menebang pohon juga merupakan upaya melestarikan tumbuhan. Itu Bu. Saya ingin menambahi, Bu. Ya, silahkan Karina. Kalau menurut saya, selain yang disebutkan Januar tadi, upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan, yaitu dengan cara melakukan sistem tebang pilih dan melakukan penanaman hutan kembali atau reboisasi. Begitu, Bu. Iya, betul, pintar sekali. Untuk melestarikan tumbuhan dapat dilakukan dengan cara reboisasi, tidak menebang pohon sembarangan, yaitu dengan sistem tebang pilih, membuat cagar alam. Nah, tidak lupa juga menjaga lingkungan ya, agar tumbuhan maupun hewan habitatnya tidak rusak, ekosistemnya tetap terjaga. Begitu ya. Iya, Bu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi hari ini? Jika tidak, Ibu yang akan bertanya. Ayo, coba sebutkan salah satu upaya pelestarian hewan.
Siapa yang bisa? Saya mau mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan. Untuk melestarikan hewan, kita dapat melakukan dengan cara membuat suaka marga satwa. Ya, betul. Ayo, siapa lagi yang ingin menjawab upaya pelestarian hewan? Bagaimana dengan Prima? Salah satu upaya pelestarian hewan? Tidak membakar hutan serta membuang sampah sembarangan, Bu, agar habitat hewan tetap terjaga. Ya, betul. Agar habitat hewan tetap terjaga. Lalu pertanyaan selanjutnya. Sebutkan upaya pelestarian tumbuhan. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu, Ya, Januar, silakan. itu melakukan reboisasi. Ya, betul. Reboisasi. Oke. Ya. Siapa lagi yang ingin menjawab? Bagaimana dengan Ivannya? Itu, Bu. Menebang pohon dengan sistem tebang pilih. Ya, betul sekali. Pintar ya. Nah, bagaimana pembelajaran dengan metode diskusi hari ini? Apakah menyenangkan? Iya, Bu, menyenangkan. Menyenangkan sekali, Bu, luar biasa. Baik. Materi hari ini mengenai upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Upaya pelestarian hewan dapat dilakukan dengan tidak memburu hewan, terutama hewan yang sudah langka, membuat suaka marga satwa, juga menjaga lingkungan agar habitat hewan tidak rusak. Nah, untuk pelestarian tumbuhan dapat dilakukan dengan tidak menebang pohon sembarangan, harus dengan menggunakan sistem tebang pilih. Pilih pohon mana yang memang tepat untuk ditebang. Setelah itu melakukan reboisasi, membuat cagar alam. Nah, cagar alam di Indonesia itu ada seperti cagar alam Rafflesia di Aceh, cagar alam air putih di Sumatera Barat, cagar alam Gunung Palung di Kalimantan, cagar alam Teluk Baron di Pulau Jawa. Begitupun suaka marga satwa. Ada suaka marga satwa Gunung Leuser, ada suaka marga satwa Ujung Kulon, ada suaka marga satwa Pulau Komodo. Nah, begitu ya tambahan dari Ibu. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Untuk selanjutnya, pelajari lebih lagi ya mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Amin. Terima kasih anak-anak. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memimpin diskusi kali ini. Semoga anak-anak tetap semangat dan rajin belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, video mempraktekkan membimbing diskusi kelompok kecil melalui Google Meet telah selesai. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.